Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yaitu Andre Wianto, NIM 19020161021, Ana Karoe Matunisa 19020161091, Muhammad Rizal Subakti 19020161514, Fahri Rivaldi 19020161617, Malihatur Rohmah 1902016169, Afifah Gaisani Filzah 19020161177, Muhammad Kasif Rahmana 19020161180. Di sini kami akan menjelaskan tentang kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Saya akan menjelaskan tentang definisi kaidah fikih. Kaidah merupakan hukum kuli yang mencakup seluruh bagian-bagiannya tanpa terkecuali. Sedangkan definisi lainnya menyebutkan bahwa kaidah sebagai kumpulan hukum yang mayoritas sesuai dengan bagian-bagiannya. Fikih secara etimologis berasal dari kata fikih yang berarti ilmu. Pengertian lain, fikih menurut tinjauan bahasa adalah mengetahui dan memahami sesuatu. Sedangkan arti fikih secara terminologis ada beberapa macam. Kemudian pengertian qawaid fikih adalah dasar-dasar fikih dalam bentuk teks undang-undang yang ringkas yang memuat hukum-hukum syari' secara umum terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi objeknya. Kemudian definisi kaidah usuliyah. Kaidah merupakan hukum kuli yang mencakup seluruh bagian-bagiannya tanpa terkecuali. Sedangkan definisi lainnya menyebutkan bahwa kaidah sebagai kumpulan hukum yang mayoritas sesuai dengan bagian-bagiannya. Usuliyah dari kata asal yang berarti dasar-dasar, pokok atau landasan-landasan. Secara etimologis, asal berarti sesuatu yang dijadikan dasar atau pokok atau landasan sesuatu yang lain. Qawaid usuliyah adalah suatu hukum kuli yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang juzi yang diambil dari dasar kuli yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kaidah usuliyah dapat dikatakan sebagai kaidah istinbatiyah atau kaidah lugawiyah. Kemudian, perbedaan kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Yang pertama, secara umum, kaidah usul hanya berhubungan dengan lafadz-lafadz dan dalalahnya terhadap hukum, sedangkan kaidah fikih berhubungan dengan entitas hukum-hukum tersebut. Yang kedua yaitu kaidah usul adalah cara menggali hukum syara' yang praktis, sedangkan kaidah fikih adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama. Yang ketiga yaitu kaidah usul dibangun atas hukum-hukum ijmaliyah, sedangkan kaidah fikih dibangun atas dasar kesamaan ilat dalam berbagai peristiwa yang terjadi. Yang keempat yaitu kaidah-kaidah usul muncul sebelum furu' atau cabang, sedangkan kaidah fikih muncul setelah furu'. Yang kelima yaitu kaidah usul terbatas pada bab-bab usul, objek dan masalah-masalahnya. Adapun kaidah fikih tidak terbatas jumlahnya, bahkan tersebar secara meluas dalam kitab-kitab fikih umum maupun fatwa di seluruh kalangan mazhab. Yang keenam yaitu kaidah usul bersifat menyeluruh atau kuliah mutaridah tanpa ada pengecualian. Sedangkan kaidah fikih bersifat mayoritas atau aghlabiyah aktariyah, sehingga memungkinkan adanya pengecualian-pengecualian. Kemudian ada kaidah fikih, ada 5 macam dan contohnya. Yang pertama yaitu kaidah yang berkaitan dengan fungsi tujuan. Contohnya yaitu kita setiap hari mandi, namun apabila mandi itu diniati ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala. Sama halnya mengeluarkan harta untuk zakat. Apabila tidak dibarengi niat, maka nilai ibadahnya akan berkurang atau bahkan tidak ada. Terus yang kedua yaitu kaidah yang
berkenaan dengan keyakinan. Contohnya ada dua orang yang mengadakan utang piutang dan keduanya berselisih apakah utangnya sudah dibayar atau belum. Sedang pemberi utang bersumpah bahwa utang itu belum dilunasi. Maka sumpah pemberi utang itu akan dimenangkannya karena yang demikian itu yang yakin menurut kaidah di atas, dan hal itu dapat berubah jika yang hutang dapat memberikan bukti-bukti baru atas pelunasan hutangnya. Terus yang ketiga itu ada kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan. Seperti contohnya itu adanya ruksah karena sedang bepergian, sakit, terpaksa, lupa, kurang mampu, dan bersukaran yang umum dialami. Terus yang keempat itu ada kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan. Contohnya ada seseorang di hutan tiada makanan sama sekali kecuali ada babi hutan, dan bila ia tidak makan menjadi mati, maka babi hutan itu boleh dimakan sebatas keperluannya. Terus yang kelima itu ada kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Itu contohnya hukum syariah menetapkan hukum mahar dalam perkawinan, namun tidak ada kejelasan berupa banyak ketentuan mahar itu. Maka ketentuannya dikembalikan pada kebiasaan. Dan ada beberapa di antara kaidah usuliyah. Jadi yang pertama itu adalah perintah itu menunjukkan kewajiban sampai ada korinah yang menunjukkan makna yang lain. Jika ada korinah, perintah bisa menunjukkan sunnah atau mandub atau kebolehan mubah. Terus yang kedua yaitu ada perintah pada dasarnya tidak meniscayakan pengulangan kecuali jika ada dalil yang menunjukkan perlunya pengulangan. Terus yang ketiga adalah larangan itu menunjukkan keharaman sampai ada qarinah yang menunjukkan makna yang lain. Jika ada qarinah, larangan bisa bermakna makruh. Terus yang keempat itu ada larangan hendaknya dihindari segera. Terus yang kelima itu ada larangan hendaknya dihindari seluruhnya, sementara perintah hendaknya dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Terus yang keenam itu ada wajib mengamalkan aam sampai ada dalil yang menunjukkan pengkhususan atau taksis. Terus yang ketujuh itu ada wajib mengalamkan yang mutlak sampai ada dalil yang menunjukkan takyid. Terus yang kedelapan itu ada wajib mengamalkan mujmal jika sudah ada mubayyinnya. Contohnya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yang ada dalam Al-Quran sifatnya mujmal. Mubayyin tentang sholat dan zakat ada dalam as-sunnah. Terus yang kesembilan itu ada hendaknya mengamalkan yang zahir daripada yang muawal atau yang ditakwil kecuali ada dalil yang memalingkan zahir pada muamal. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.